Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin sekalian, para bapak, ibu, saudara rahimakumullah, sebagai awal dari majelis kita, mari kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita hingga kesempatan detik ini. Dan termasuk di antara nikmat yang besar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjalankan amal-amal ketaatan pada Allah. Ini adalah kemuliaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini, berikan petunjuk untuk beramal dengan amalan ketaatan. Ya, termasuk di antaranya adalah hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat berikut salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan, limpahkan, karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya serta seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kelak hari kiamat. Amin. Para sekalian, ini bulan Ramadan sudah semakin dekat, ya, sudah di depan mata kita bahkan, dan sebuah kemuliaan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba bila dia bisa mendapatkan bulan Ramadan dan beribadah dengan baik, dengan maksimal di dalamnya. Ya, Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu datang, futihat abwaabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Yang juga di antara maknanya, di samping kita yakini sesuai dengan lahiriah tekstual dari hadis itu, ya, di antaranya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang untuk beramal kesolehan berbagai macam, tidak cuma puasa. Ya, karena yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semua pintu surga. Sehingga kita lihat di bulan puasa orang beramal soleh tidak cuma puasa, namun berbagai amalan soleh yang lain juga demikian. Baca Al-Qur'annya, sedekahnya, ya, zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai amal kesolehan termasuk salat malamnya. Kemudian wa ghuliqat abwaabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, ya, al-jahim, yang menunjukkan juga bahwasanya orang yang beriman, orang yang muslim lebih sedikit berbuat maksiatnya, berbuat dosanya di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Wasul silat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu, dan ini kita yakini sebagaimana teks dari hadis ini yang jelas bahwasanya setan lebih sulit untuk menggoda seorang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Nah, berbagai keutamaan dari bulan Ramadan ya, sebuah tamu yang sangat agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, karuniakan kepada kita, maka ini perlu disambut dengan sebaik-baiknya dengan kita menyambut, ya, bulan Ramadan dengan memperhatikan adab-adabnya, adab-adab dalam berpuasa, ya, dalam berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita kalau kita kedatangan tamu, apalagi tamunya tamu sing agung, itu tentu saja persiapannya lebih banyak dibandingkan, ya, sekedar tamu biasa. Semua tamu kita hormati gitu Pak, ya. Cuma kalau tamunya adalah tamu yang agung, tentu persiapannya tentu kita lebih banyak lagi, dan tentu kita lebih beradab kepada mereka dibandingkan yang lainnya. Nah, sebagaimana juga terkait dengan bulan
Ramadan ini. Dan saya akan bacakan kembali karena ini materi ini sudah kita bacakan setahun yang lalu mungkin atau berapa tahun yang lalu. Ya, namun karena ayat dan hadisnya yang selalu berulang di bulan Ramadan ini layak untuk kita baca kembali sebagai pengingat bagi kita, karena semuanya yang diingatkan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah motivasi bagi orang ketika menyampaikan sesuatu. Allah berikan motivasi, sampaikan aja. Ya, karena apa? Sesuatu yang disampaikan itu mesti bermanfaat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana juga kita ingat, ya, tugas kita sebagai kaum muslimin yang sudah belajar juga adalah menyampaikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. 1-2 ayat, 1-2 hadis, 1-2 yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan pada orang lain. Ya, minimalnya pada keluarga kita. Nah, ini bagaimana? Ini tugas kita. Ya. Adapun hidayah, petunjuk, taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan supaya orang berhaji ke Baitullah. Di saat apa? Di saat Baitullah masih sepi, Pak. Baitullah itu, Ka'bah masih belum ada penghuninya bahkan, atau penghuninya cuma sedikit sekali. Ya, namun Nabi Ibrahim tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan. Panggil manusia untuk berhaji. Nanti mereka akan datang. Bahkan dari tempat yang sangat jauh dengan yang membawa onta-onta yang kurus. Ya, ada yang jalan sebagainya. Datang mereka. Ya, Nabi Ibrahim mungkin belum bayangkan bahwasanya ya Ka'bah seramai sekarang, seramai di hari ini di waktu itu, karena masih sepi sekali. Namun cukup kewajiban dari Nabi Ibrahim adalah mengumumkan di kalangan manusia, wa adzin finnas. Adapun yang manggil hati-hati orang, ya, orang dipanggil, diberikan hidayah oleh Allah untuk datang ke Baitullah, itu cukup, ya, Allah saja. Ya, sebagaimana kita juga ketika menyampaikan suatu kebenaran, apa yang kita tahu sampaikan pada orang lain dengan cara yang terbaik tentu, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, yang ngeyel baru didebati dengan cara yang terbaik bahkan. Itu yang kita sampaikan. Sementara nanti hidayah Allah yang ngasih. Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki untuk menjadi baik. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa saja adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah tentu ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hadis yang selalu kita baca dan selalu disampaikan, kita dengarkan, yaitu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasanya sehari atau 30 hari, 29 hari. Tentu yang dimaksud siapa berpuasa Ramadan sampai rampung. Ora Gustiino tok baru leren. Ya, namun ini maksud sebulan full, entah 29 atau 30 hari. Yang 28 ora mungkin. Ono ne bulan Februari tok. 31 juga enggak ada karena itu bulan Masehi. Ya, 29 atau 30. Nah, barang siapa puasa Ramadan full sebulan. Ya, bagaimana kalau ibu-ibu? Ya, saudari yang putri, ya mereka juga akan full, cuma ya kan ganti nanti, ya diganti di hari yang lainnya setelah bulan Ramadan selesai, ya sampai waktunya adalah terakhir di waktu bulan Sya'ban seperti ini. Kadang-kadang bulan Sya'ban seperti ini pun ada yang utangnya belum lunas, utang puasanya, bukan utang uang ya Pak ya. Kalau utang uang kita akeh gitu ya. Ya, utang puasanya belum selesai sampai bulan Sya'ban ini. Kurang pirang dino ini ketinggalan. Ya, maka segera diselesaikan. Nah, barang siapa berpuasa Ramadan sebulan penuh tentu imanan, disertai keimanan, tasdiqon bi annahu haq, dengan membenarkan bahwasanya itu adalah kebenaran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wahtisaban, dan mengharapkan ayyuridullaha ta'ala wahda, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendapatkan ganjaran sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ufira lahu ma taqaddama min dzambi,
dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dosanya telah berlalu dari mulai dia balik sampai hari itu. Ya, ketika dia selesai puasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana disyaratkan yaitu apa? Dengan keimanan, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman dengan ya ketentuan Allah bahwasanya betul-betul Allah yang mewajibkan puasa Ramadan itu. Demikian juga ihtisab. Ya, yang digoleki ganjaran dari Allah, ridhonya Allah, wajahnya Allah. Bukan puasa karena li'ajlil badan, dalam rangka ben apa Pak? Awake ben sehat, ya. Awake ben ora kelemon. Ya, awake ben ya penak ya, kolesterolnya ben miduk dan sebagainya. Bukan itu. Ya, kalau tujuannya itu ya entuknya gur itu tok nanti. Ya, sebagaimana sebagian mungkin aku ramangan wit esuk tekan sore lah ngopo pengen diet aku. Aku mangan kurang sendok, 3 sendok dadi daging kok. Iya Pak ya, biasanya gitu Pak ya. Sebagian nih Pak. Bagaimana ini tak poso wae timbang orang anu ben berat badan saya turun, saya akan puasa dari pagi sampai sore hari. Niatnya apa? Niatnya diet. Ya dia nggak dapat ini. Tidak mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu diampuni dosa-dosanya. Atau sekedar dia puasa karena ya wong liya poso masuk aku ya poso ya isin no. Nah, jangan. Ya kan ini cuma sekedar kebiasaan aja, adat kebiasaan atau ikut-ikutan orang. Tidak. Kita puasanya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin sekalian, insyaallah ini yang terbanyak dari kaum muslimin. Ya, hampir seluruhnya saya kira demikian. Karena apa? Puasa itu termasuk hal yang sulit untuk riyaknya, sulit untuk sum'ahnya. Ya, dia ibadah puasa dalam rangka ditonton sama orang, lebih nontonnya angel. Ya, ibadah yang lain bisa baca Quran, dilihat orang kemudian di apa Pak? Ya, di api ke biasanya orang kaya ngono gitu Pak ya. Ya, kecuali dalam rangka tujuan yang lain Pak ya. Nah, tujuannya dalam rangka maksudnya dipuji orang gitu loh. Atau biar didengarkan sama orang. Salatnya janjane yo biasane yo macane apa Pak? Yen salat dhewe tok. Puluhe ra komplit misalnya gitu ya. Qul huwallahu ahad bar kuwi ya, lanjutannya rakaat kedua misalnya. Ya gitu ya. Begitu ada orang kemudian dia panjangkan misalnya. Nah, itu kan bisa itu. Namun puasa ini sulit. Ini sulit demikian. Kita tidak bisa menilai orang itu wah iki puasane khusyuk banget itu katanya. Ngopo itu esuk tekan sore lemes tok wong iki. Ya. Gur lemes katanya wajahnya pucet gitu ya, khusyuk iki jelas iki. Nah, enggak demikian. Ya, sehingga ini sulit. Ya, sulit untuk kemasukan riya di sana atau sum'ah. Nah, ini ya. Dan nanti akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya terkait dengan ini yang sering kita dapatkan juga hadis ini ya. Nah, para bapak sekalian, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa diambil faedahnya tentang keutamaan puasa Ramadan dengan 2 syarat yang disebutkan. Syaratnya kalih niku, iman, kemudian golek ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain iso entuk sehat, iso entuk awake luwih penak, enteng, itu resiko tok. Itu adalah efek sampingnya yang kita nggak niati itu pun kita dapat gitu loh Pak. Kita nggih bonus yang akan kita peroleh. Ya demikian. Biasanya kalau puasa itu ya awake penak. Tapi mungkin pas bodoh gimana Pak kira-kira Pak? Bali meneh malah luwih pol gitu ya. Ya itu ya. Bali meneh pirang dino tok ya apa semua. Ya itu ya. Nah, kemudian juga faedahnya adalah ikhlas adalah salah satu dari 2 syarat diterimanya amalan. Ya, ikhlas adalah salah satu dari 2 syarat diterimanya amalan. Ya, di antara yang lain adalah itu apa? Mutabaah atau mengikuti teladan atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus yang kita usahakan selalu ya supaya ibadah kita selalu ya mencocoki apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang ini wasithah ini Pak. Wasithah itu artinya perantara antara kita dengan Allah. Kita itu nggak tahu Pak. Yang namanya ibadah itu macam-macam nggak tahu kalau Allah nggak ngabari sama Nabi. Betul kan Pak ya? Ya misalnya Nabi nggak ada. Nah kita gimana jajal sholatnya? Raiso Pak. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kemudian dzikir apa, kemudian apa namanya yang lain, ibadah yang lain. Kita nggak tahu itu. Kita tahunya bahwasanya itu diridhoi sama Allah ketika Nabi ngajarkan sama kita. Ya, sehingga ya itu yang kita goleki.
Kalau kita mau mendekat sama Allah, takarrub sama Allah Subhanahu wa taala, golek iki. Semangat kita itu dalam mencari apa yang dicontohkan sama Nabi. Oh, Nabi ibadah seperti ini. Kalau puasa itu demikian. Kalau sholat demikian. Dan ibadah yang lain. Ya. Sehingga selain itu, selain yang diajarkan oleh Rasulullah kaitannya dengan ibadah, kita nggak bisa ya menjamin bahwasanya itu betul-betul Allah ridhoi. Ya. Lah sapa sing nyampaikan? Wong itu kaitannya dengan apa namanya? Sebuah ajaran ibadah tertentu itu suatu yang gaib, Pak. Awalnya gaib itu kan, kita nggak tahu itu. Sholat misalnya, kalau Nabi nggak ngajarin, dari mana kita tahu? Kalau ada sholat 5 waktu, nggak tahu kita. Ya, sementara yang lain kemudian kalau ada ibadah-ibadah yang dibuat sama orang zaman sekarang, lagi sih ngajari sopo iki? Apa Nabi? Ya enggak, ini ada yang buat, gitu ya. Maka kita nggak bisa kemudian mengikutinya karena ibadah itu hanya bisa kita peroleh, kita tahu bahwasanya itu adalah sebuah ibadah yang diridhoi oleh Allah itu dengan perantara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada nabinya, kan demikian. Nah, kemudian kedua atau yang faedah lagi yang dari hadis ini adalah keutamaan dari umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Amalannya sedikit tapi ganjarannya gede, Pak. Ganjarannya besar, para ibu sekalian. Ya, buktinya tadi kita berpuasa 1 bulan, namun bagaimana dosa kita yang telah berlalu, mulai balik sampai hari itu kita selesai puasa, bagaimana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkahnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya sidik tapi ganjarannya gede banget, itu ya. Dan ini sebuah hal yang sangat-sangat ya apa namanya menguntungkan bagi kita, sangat istimewa bagi kita. Ya, sekali lagi karena kita itu tidak pernah yang namanya pesen, tidak pernah namanya nginden, tidak pernah namanya minta sama Allah dijadikan umatnya Nabi Muhammad, namun ternyata kita dijadikan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi akhir zaman yang diberikan banyak sekali kemudahan dan kelebihan. Ini Pak ya, banyak sekali ya Allah mudahkan untuk kita itu, termasuk tayamum itu. Macam dulu mboten nonton. Kadang kena najis saja zaman dulu, pakaiannya orang tinggal meneh digunting, Pak. Saiki awake dhewe ya misalnya bajune gur 1 2 3 tok. Ya kena najis, gunting terus entekno awake dhewe ndek apa-apa no. Ya. Tayamum enggak ada. Jadi kalau orang apa namanya enggak bisa bersuci, enggak ada air ya wis nunggu terus sampai untuk banyu. Lah untuk banyu terus lebih terus. Ya, kita Masya Allah diberikan kemudahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya tetap di sana ada hal yang ya kita itu kurang dibandingkan umat zaman dulu, yaitu dari sisi umur, dari sisi kekuatan juga. Zaman biyen iso mahat batu di apa namanya? Rumah dari gunung batu itu Pak ya. Wadi gede umat zaman dulu ya. Umat zaman dulu besar ada yang seperti raksasa bahkan ya, sebagaimana yang mau di apa namanya yang Nabi Musa dan Bani Israel mau berperang itu kan orang yang jabarun, orang gede-gede banget itu, raksasa. Nah kita nggak seperti itu, usia kita ya rapat itu tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lain yang lebih istimewa dibanding itu. Yaitu apa? Yaitu Allah diantaranya memberikan kepada kita kelipatan ganjaran yang banyak, termasuk di malam Lailatul Qadar. Kemudian juga yang lain kalau panjang sami no umate yo cilik-cilik umat Nabi Muhammad nggak panjang usianya, bahkan umat yang paling bongkot sok bening akhirat mlebu swargane entuk giliran dhisik penak nih Pak. Ya, demikian juga soft kita di surga termasuk yang paling banyaknya dibanding umat yang lain. 2/3 penduduk surga dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, yo kemungkinan kan Insya Allah moga-moga wadah termasuk kan gitu Pak. Yang guru seperempat tok misalnya, atau 1/10 umat Nabi Muhammad liane umat liane. Wah kita wadah mlebu apa ora ya, gitu ya. Tapi 2/3 lumayan itu Pak. Dari 120 soft ya penduduk surga 80-nya dari umatnya Nabi Muhammad SAW kan 2/3 ini Bu, Masya Allah kan. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada ya Nabi Muhammad dan juga umatnya, dan beruntungnya kalau panjang sami Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Subhanahu wa taala berikan ya keistimewaan pada kita dijadikan umat Nabi akhir zaman. Nah, kemudian juga yang lain diantara adabnya adalah berniat puasa di waktu malam hari.
Ya, berniat puasa di waktu malam hari untuk puasa yang wajib, puasa yang fardu. Ya, termasuk puasa Ramadan. Ya, mboten angsal kemudian niatannya awan-awan lagi napa jenenge berniat. Ya, niatnya harus dari malam hari sesuk aku arep poso. Nah, termasuk di antara hal yang di sana menguatkan niat kita juga, bahkan kita semestinya sudah berniat itu, yaitu ketika kita makan sahur. Ya, soalnya awake dhewe makan sahur itu bagaimana? Iki aku arep sahur sesuk kanggo poso, kan demikian. Nah, ini sudah masuk menjadi niatan kita untuk berpuasa ya di malam hari. Rasulullah atau Ibunda Hafsah, ya istri dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan la siyama. Maksudnya tidak ada puasa, maksudnya tidak sah puasanya. Liman bagi orang lam yujmi qabla al-fajri. Ya, orang yang tidak berniat sebelum datangnya waktu fajar. Ya, niatannya jadi sebelum waktu fajar. Ini khusus untuk puasa yang fardu, puasa yang wajib termasuk puasa Ramadan. Tapi yang posone jenengan poso sing sunnah boleh. Ya, kemudian berniatnya di siang hari boleh. Sampai yang penting esoke durung sarapan wis nambah barang. Wis nambah lagi niat poso ya ora sah posone iki. Ya, misalnya di rumah mboten nonton sarapan misalnya kemudian kita sampai jam 9 wah ora ono sarapan nih, arep jajan ya ora sarasen. Ya, tak poso sekalian wae. Poso sunnah. Boleh Pak itu, Pak? Boleh. Waktunya napa niki? Apa harus dari Senin dan Kamis tok? Mboten. Tidak. Ini yang disebut dengan puasa mutlak, Pak. Puasa sunnah yang mutlak. Sesuai boleh waktu kapanpun. Ya, yang penting bukan waktu yang di sana ada larangan menyendirikan. Misalnya poso dino Jumat. Ya, poso dino Jumat dhewe tok niku ada larangannya. Ya, minimalnya makruh niku. Harus digandengke dengan sebelumnya dan atau setelahnya. Jadi Kamis sesek tambah Jumat atau Jumat tambah Sabtu. Kecuali di sana ada ya puasanya adalah puasa yang memang menepati dengan hari-hari tertentu yang disyariatkan, disunnahkan untuk berpuasa. Contohnya tanggal 10 Muharram ngepasi dino Jumat misalnya. Asal mboten berarti puasa waktu itu, insyaallah boleh demikian. Nah, ini Pak ya. Nah, jadi puasa mutlak ini puasa yang bisa kita lakukan di waktu yang misalnya Selasa awake dhewe. So ora ono mama nih. Orang cepat ibu mau buru-buru ndang lunga esuk-esuk. Ora sempat sarapan. Wis tak poso sekalian wae. Boleh. Ini puasa mutlak namanya. Puasa sunnah yang mutlak. Sebagian juga kayak gitu juga, ada yang sering tanya itu. Gimana Ustaz kalau ngancani anaknya sing poso? Ya, anaknya kan sing putri ini kan masih punya hutang itu, betul nggak Pak ya? Ibu nggih. Mau membayar utang poso, apalagi biasanya bayarnya kadang-kadang pas bulan kayak gini nih, bulan apa ini Sa'ban nih Pak ya. Cek diutang nonduk, isih tesih Ibu, tesih Pak. Pirang dino 3 dino ya wis yen poso dhewe kita ya kok delik-delik tok wis dikancani karo Ibu wae. Nggih, Senin, Selasa, Rebu. Gitu. Asal mboten Pak? Boleh. Nah, ini yang namanya apa? Puasa sunnah mutlak tadi. Ya, ini dan kaitannya dengan ibadah-ibadah ada yang demikian, ada yang muqayyad yang terkait dengan waktu, ada yang mutlak. Ya, contohnya sholat sunnah juga, sholat sunnah ada yang muqayyad seperti qobliyah, ba'diyah atau sholat duha, ada waktunya itu terkait dengan waktu. Ada juga sholat sunnah yang di sana tidak ada ketentuan waktunya, yang penting awake dipengin sholat ya dengan catatan tidak boleh pada waktu-waktu yang terlarang seperti bar asar sampai maghrib, bersubuh sampai terbit matahari. Ya, pas terbit matahari apalagi pas di siang tengah kita sholat mutlak di sana sunnah mutlak, maka di sana tidak diperbolehkan. Ini sholat mutlak ya, seperti misalnya malam ini kita mau kita sholat bukan sholat malam ya, kita pengen sholat 2 rakaat lambung, salam kemudian sholat lagi 2 rakaat lagi, salam lagi seterusnya boleh. Atau misalnya berduhur, kita udah ba'diyah duhur kemudian harap ngelekar awan-awan ya iso turu ya wis tak salat sunnah wae. Selesai 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam lagi. Nah, ini salat mutlak namanya, gitu Pak ya. Dan sekali lagi tadi, jadi untuk puasa yang wajib itu harus berniat di malam
hari sebelum datangnya waktu fajar. Adapun puasa-puasa yang sunnah maka boleh dia berniatnya di siang hari, Nah, kemudian di antara adab yang lain adalah kathratus shadaqat fi Ramadan, memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Nah, sedekahnya bisa dengan berbagai macam bentuknya, baik dengan uang atau dengan emas perak, boleh juga dengan makanan juga demikian. Dan ini yang paling banyak biasanya kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Namun para bapak sekalian, kalau zakat bagaimana? Kita punya zakat mal. Kemudian kita bayarkan dalam wujud kita belikan makanan, kita berikan untuk orang buka puasa. Boleh enggak itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya zakat itu sudah ada pos-posnya. Orang yang berhak untuk memperolehnya yang disebut para mustahik itu Pak ya, yang 8 asnaf itu. Sementara sing buka puasa mboten mesti priantun fakir miskin atau yang masuk dari 8 asnaf itu. Ya wonten sing kaya, ada yang dia enggak masuk lah. Ya ada yang wonten betul ada beberapa mungkin yang mungkin tidak mampu. Namun tidak semuanya, makanya enggak boleh. Maka tidak boleh untuk diwujudkan dalam bentuk buka puasa. Ya, ini untuk zakat Pak ya, zakat mal maksudnya. Ya, tidak boleh dibayarkan dengan demikian. Nah, kemudian tadi jadi kita berbanyak sedekah termasuk dalam bentuk makanan. Ya, misalnya takjil juga para Bapak Ibu sekalian biasanya memberikan takjil di bulan Ramadan untuk anak-anak maupun untuk ya orang yang ya para Bapak Ibu yang juga hadir di masjid. Maka ini adalah hal yang juga termasuk yang dianjurkan, ini termasuk bagian dari sedekah. Hadisnya juga sering kita dapatkan, kita sering dengarkan, yaitu Rasulullah ya kisah tentang Nabi ya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah ajwadan nas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan paling dermawan lagi beliau ketika di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Kenapa bertambah dermawan beliau? Ya, hina yalqahu Jibril, ketika beliau itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan beliau berjumpa dengan malaikat Jibril menjumpai beliau di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, Nabi Muhammad SAW menyetorkan bacaan Quran kepada malaikat Jibril setiap malamnya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan juga anjuran kepada kita untuk berbanyak bacaan Quran termasuk ya di malam-malamnya. Dan para ulama sampai mereka berkhilaf, mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama antara siang hari bulan Ramadan ataukah malam hari bulan Ramadan. Mana Pak kira-kira Pak? Yang utama mana? Lebih utama mana Pak? Siang atau malamnya Pak? Ya. Yes. Ya kayak gitu para ulama, ada yang siang ada yang malam. Ya kuliah semuanya gitu ya. Yang penting kita manfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Malam hari juga demikian. Bahkan Rasulullah bagaimana beliau ahya lailah, beliau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Nanti ngebiar kadang-kadang, padahal di hari yang lain tidak. Ya, di hari selain bulan Ramadan tidak. Menunjukkan kita ya dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dikurangi anggenipun sehari. Ya, tetap sehari mungkin sak jam, rong jam paling nggih. 1 jam 2 jam atau mungkin 3 jam juga ya, tapi yang jelas dikurangi. Ya, tidurnya di malam hari untuk ibadah kepada Allah, membaca Quran, kemudian sholat, ya sholat sunnah, berzikir dan sebagainya, berdoa. Ya, ini kita manfaatkan di malam di bulan Ramadan. Nah, termasuk juga para bapak sekalian ya, sebelum saya lupa karena mungkin nanti lupa ya, yang kita manfaatkan jangan lupa adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ini yang sering kita itu ya kelingane sepertiga malam terakhir itu utama ketika di luar bulan Ramadan, betul kan? Kalau bulan Ramadan biasanya awake malah kadang-kadang orang pati gagas sepertiga malam terakhir. Soalnya nopo kesibukan kita di sepertiga malam terakhir biasanya nopo pas di bulan Ramadan makan sahur tok. Ya biasanya itu. Ya padahal bagaimana di situ umum yang Allah Subhanahu Wa Taala ya
turun ke langit dunia dan dia subhanahu wa ta'ala mengatakan mayyatuni fa'astajibalah, siapa yang berdoa padaku aku akan ijabai, aku akan kabulkan. Ya, mayyas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta aku akan beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ini sepertiga malam terakhir sampai datangnya waktu subuh, waktu fajar. Kapan itu? Apa di luar bulan Ramadan semuanya ini? Tidak, Pak. Di bulan Ramadan pun juga sama demikian. Oleh karena itu, di samping kalau panjang sami makan sahur, ya, karena ini adalah yang dianjurkan, disunnahkan, ya, kita jangan lupa juga untuk beribadah di malam hari, ya, ketika kita rampung sahur misalnya pun sambil nunggu datangnya waktu subuh untuk duduk, ya, beristighfar, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diantara sifatnya orang-orang yang bertakwa pada Allah. Ya, sifatnya yang bertakwa bagaimana? Wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Atau di ayat yang lain dalam surat Ad-Dariyat juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga monggo ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Panjenengan sami baik itu nunggu waktu sahur misalnya pun wungu jam 3 atau setengah 3, ibu misalnya sambil nunggu biar masak, ngoten nggih. Ya, sambil mungkin berdoa dan sebagainya, atau setelah sahur pun rampung duduk, ya, atau mungkin sholat dulu habis wudhu, sholat setelah wudhu misalnya, kemudian duduk berdoa dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah, karena ini adalah waktu-waktu yang ampunan Allah Subhanahu wa taala banyak diberikan kepada seorang yang minta ampun di sana, dan juga doa-doa kita banyak dikabulkan. Nah, ini sebelum saya lupa itu kami ingatkan. Ya, kita manfaatkan di waktu sahur untuk berdoa. Nah, tadi karena Rasulullah itu ketemu dengan malaikat Jibril dan kemudian beliau nyetorkan bacaan Quran kepada malaikat Jibril setiap malamnya. Ya. Kemudian bagaimana? Maka Rasulullah ajwadu bil khair. Beliau menjadi orang yang sangat dermawan dengan kebaikan, lebih cepat dibandingkan angin, ya, minarihil mursalah, yang bertiup, ya, angin yang membawa hujan yang bermanfaat ini. Nah, beliau SAW lebih cepat, ya, dalam berderma, ya, dibandingkan angin yang bertiup, gitu ya. Ini menunjukkan, masya Allah, ya, apa namanya? Jadi manfaat dari sebuah amal soleh, Pak, itu yang membawa atau mengajak kita pada amal soleh yang lainnya. Ya, Rasulullah ini apa amal solehnya? Baca Al-Quran di malam hari setiap malam bulan Ramadan. Dengan itu beliau lebih dermawan di siang harinya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita akan mengajak pada perbuatan baik kita yang lainnya, gitu ya. Nah, ini oleh karena itu para bapak sekalian, kalau kita lihat orang berbuat kebaikan, dia bisa sholat berjamaah di masjid, Pak. Kita yakin itu mesti ada amal soleh yang lain yang akan dia lakukan. Nah, Bapak paling boten sholat ketika dia datang apa, Pak? Sholat sunnah mesti. Terus boten? Gitu, kalau dia datangnya lebih awal. Atau mungkin dia qobliyahnya, setelah itu mungkin ba'diyahnya juga. Dia ada zikirnya juga. Loh, banyak itu. Dia nunggu waktu sholat juga. Dia duduk setelah sholat juga. Oh, itu banyak sekali nanti. Masya Allah itu. Itu semuanya amal soleh semuanya. Jadi satu yang kita lihat, namun bagaimana sebenarnya banyak mesti. Ono sing digandeng gitu loh. Ada yang digandeng dari amal soleh yang lainnya. Sebagaimana juga orang berbuat maksiat, mesti ono gandengane liyane. Walaupun kita nggak perlu ngorek-ngorek orang ya. Wah, ini mesti ono gandengane liyane. Rasah. Wah, itu bukan tugas kita ngorek-ngorek mengkorek-korek, nyari-nyari kekurangan atau kesalahan orang lain. Bukan tugas kita itu. Ya, makanya kalau sing ning truk itu ben malaikat tuh sini Pak. Rokib atit sing nyatet saja gitu ya. Tapi maksudnya bagaimana? Itu biasanya tetap ada dia. Ketika dia berbuat satu maksiat biasanya mau gandengan dia nih. Ya, itu ya. Nah, ini yang lebih pentingnya bagi kita. Ya, artinya kita hendaknya meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena apa? Perbuatan satu maksiat biasanya gandeng maksiat yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, para sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari sini bisa diambil faedahnya tentang ya agungnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak mulia beliau sallallahu adalah beliau adalah pribadi yang sangat
dermawan. Ya, pribadi yang sangat dermawan, baik dengan hartanya, ilmunya, demikian juga kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan kedudukannya bantu orang lain. Bantu orang lain, gitu ya. Yang beri misalnya Pak RT lah. Nonton Pak RT niki mboten? Nonton. Ya, misalnya Pak RT atau Pak RW gitu kan. Ya, atau mungkin di mana? Di kampung biasanya. Ya, iki ono wargane sing kekurangan durung itu bantuan. Kira-kira gimana Pak RT-nya? Iki wargaku iki. Ya, tak ajoke ya datanya. Kan itu Pak ya. Itu menunjukkan bagaimana ini dermawan dengan kedudukan. Dia bisa membantu orang lain supaya bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan kebutuhannya, bantuan sebagainya. Dan ini diantara contohnya demikian. Dan juga tentu akhlak Nabi banyak lagi yang lain, namun yang disebutkan dia di sini adalah akhlak beliau, yaitu ya kedermawanan. Ya, di samping akhlak yang lain kaitannya dengan Allah, yaitu bagaimana taqarrubnya Rasulullah SAW dengan ya cara membaca, banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, dan beliau perbanyak di bulan Ramadan. Kemudian juga diantara faidahnya adalah masyru'iyatu qiraatil Quran fi khilaqit tadris wa ta'allum, yaitu dianjurkannya membaca Al-Quran pada halakoh-halakoh pembelajaran. Ya, maksudnya ada damelin pas Ramadan nggih wonten to biasane to nggih. Napa jenenge darus Pak nggih? Nggih to darus. Mriki wonten mboten mriki? Wonten nggih. Satu membaca, yang lain nyimak. Ya, syukur-syukur nanti ada anak-anak yang do pondok itu do mulai biasanya sing bacaan Qur'annya bagus, mungkin bisa nyimak kita. Disimakan Mas, ben bacaan ya rada lumayan. Ya mbakne yen wis tuwa kaya niki ya rada angel. Jenenge ilante wis ketoke bener sedilok sesuk minggu ngarep wis salah meneh. Ora apa-apa, sing penting usaha kan gitu ya. Ada yang koreksi, ya. Ada yang kemudian baca, kemudian yang lain mendengarkan. Nah, sebagaimana juga yang belum bisa baca, mungkin bisa ini dibuat halakohnya khusus ya untuk belajar membaca Al-Quran, baik dengan metode Iqra atau yang lain qiraati, ummi, macam-macam pun monggo. Ini yang penting, ini metodenya sudah banyak dan lebih mudah di zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Nah, ini mungkin kalau punya semangat ingin belajar di bulan Ramadan juga mungkin ada bisa dibuat halakohnya. Yang sing pun saged maos Quran yo ngajari, sing dereng saged maos Quran. Syukur-syukur rampung Ramadan wis iso maca Quran, ambakno ijek grudal-gradul mboten napa-napa. Ngoten nggih. Kemudian juga yang keempat adalah dianjurkannya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, dan ini juga kita bisa merasakan ternyata di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita biasanya lebih enteng untuk berderma. Kemudian juga yang lain adalah meyakini, membenarkan tentang keimanan pada para malaikat Allah, termasuk salah satunya adalah malaikat Jibril, dan juga iman kepada ya bahwasanya para malaikat punya wadhaif, punya tugas masing-masing. Ya, malaikat punya tugas masing-masing, termasuk malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat-malaikat yang lain. Ada juga malaikat yang ya yatufuna fil ard, mereka yang berkeliling di bumi untuk mencari majelis-majelis zikir seperti majelis kita ya hari ini, ya. Dan untuk apa? Mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya yang ngasih Allah, Pak, bukan kita yang ngasih. Wah, aku duwe apa jenenge, Pak, saniki napa jenenge? Kodam malaikat. Kok ngerti ya malaikat? Nah, itu ya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin itu sebagai penutup ya. Syekh Ibnu Taimiyah itu di akhir ayatnya itu di penjara, Pak. Ya, penjaranya enggak cuma enggak sekali tok, berkali-kali, kan difitnah ya oleh orang-orang yang tidak suka pada beliau. Ketika di penjara kemudian bagaimana? Kemudian ternyata ada laporan yang lapor pada khalifah waktu itu atau pada raja waktu itu bahwasanya Ibnu Taimiyah itu ya datang ke desa-desa ngajari orang-orang pengajian di sana. Padahal orangnya masih di dalam penjara itu. Panggil itu kemudian sama rajanya itu. Kamu kok dari penjara kok bisa keluar, gimana caranya? Saya nggak keluar, saya di penjara tepat. Nah, itu kita dapat berita bahwasanya kamu ngajar ngajar pengajian di desa-desa, di kampung-kampung sama murid-muridmu. Nah, dia mengatakan bagaimana? Oh, bisa jadi itu adalah jin yang ikut hadir di majelis saya, kemudian dia ngajarkan sama
ya orang lain apa yang dia dengar dari saya zaman dulu. Nah, rajanya bagaimana? Kok kamu nggak bilang bahwa itu adalah malaikat? Enggak, malaikat itu tidak dusta. Ya, malaikat tidak dusta. Ya, itu kan jinnya bagaimana? Mimbo-mimbo jadi siapa, Pak? Ibnu Taimiyah. Kalau malaikat nggak akan seperti itu kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan tentang ya bahwasanya ya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tahu bahwasanya malaikat ya nggak bisa disuruh-suruh oleh orang. Ya, tidak bisa disuruh-suruh oleh orang. Dia tugasnya, yang ngasih tugas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada yang lain lagi, namun insya Allah akan banyak disampaikan nanti pada kultum. Saya kira sini ada juga kultumnya pagi dan juga malam hari pas tarawih ya biasanya Pak ya, atau mungkin juga ada kajian-kajian menjelang buka puasa yang biasanya banyak dibuat di masjid-masjid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan umur yang panjang kepada kita sampai di bulan Ramadan, dan berikan kekuatan kepada kita bisa beribadah dengan baik, dengan maksimal, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima ibadah kita selama di bulan Ramadan. Demikian para bapak sekalian. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.